konveksi. Ini hanya akan berfokus pada perpindahan panas secara konveksi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melihat atau menyelesaikan bagaimana penyelesaian persoalan perpindahan panas pada fluida yang khususnya diberikan pada sebuah fluida yang bersifat konduksi. Konduksi ya. Dan nanti gabungan antara konduksi dan konveksi. Serta yang terakhir adalah terhadap permasalahan geometri pada sistem perpindahan panas konduksi dan konveksi. Kemudian nanti setelah UTS kita akan menyelesaikan mekanisme perpindahan massa ya, berdasarkan laju aliran perpindahan massa atau laju aliran transfer massa, berdasarkan fungsi distribusi ya atau difusivitas termal, dan kita akan melihat bagaimana proses difusi pada kondisi molekuler ketika suatu benda terdifusi terhadap benda lainnya, serta yang pada minggu terakhir kita akan menentukan bagaimana kecepatan penyelesaian terhadap permasalahan difusi molekuler untuk sistem yang tidak steady state. Itu adalah materi-materi yang nantinya akan kita bahas di dalam perkuliahan ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Halo, ada yang mau ditanyakan? Masih belum ada, Pak. Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita coba review kembali saja. Kemarin sudah pernah dibahas atau belum terkait tentang bagaimana suatu panas bisa berpindah dari satu titik ke tempat lainnya di hukum termodinamika, nggih? Sudah dibahas di termodinamika. Kemarin sudah dapat mata kuliah termodinamika ya? Oke. Bagaimana panas itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain? Iya, mekanisme perpindahan panasnya seperti apa? Iya, apa? Nah, pertanyaannya konduksi itu apa? Contohnya? Oke. Oke, jadi itu adalah proses konveksi ya. Jadi di situ ada benda padat yang tidak disertai dengan apa namanya? Partikel zatnya. Oke, saya akan coba share dulu di sini contoh ya. Nah, presentasinya sudah kelihatan, Dek? Oke. Jadi kira-kira kalau dari teman-teman nanti mata kuliah ini apa ya hubungannya dengan apa namanya? Dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya itu kira-kira sama atau beda ya? Ya gimana, sama atau beda? Kira-kira saja. Gimana? Kira-kira sama atau beda? Oke, mirip-mirip ya. Kita lihat saja nanti. Oke, ini kelihatan share screen anunya, PowerPoint-nya? Oke, tadi dijelaskan bahwa perpindahan panas secara konveksi itu ketika titik A di sini, bagian A mendapatkan sumber panas atau Q, ya kan? Panas berupa Q ya, dinyatakan sebagai Q ya. Seperti ini kan? Q. Maka di sini akan naik suhunya ya.
temperatur pada bagian B akan naik suhunya. Sudah jelas nggih? Nah, pertanyaannya, secara termodinamika, kemarin teman-teman mempelajari berapa suhu yang terjadi pada B kan? Ketika A memperoleh Q. Ya atau tidak? Terjadi perubahan suhu kan di sini. Di bagian B, di situ terjadi sebuah perubahan suhu. Bisa dipahami maksudnya? Halo, gimana? Siapa? Oke. Jadi ketika setiap A memperoleh tambahan, di sini memperoleh jumlah Q yang naik atau dipanaskan ya. Q-nya di sini dipanaskan, memperoleh tambahan nilai Q, maka secara otomatis pada titik B di sini akan mengalami kenaikan suhu. Secara termodinamika, kita hanya akan melihat apa yang terjadi antara A dan B saja. Jadi berapa yang terjadi pada B. Namun pada mata kuliah ini, mata kuliah transfer massa dan panas di sini, kita harus dapat memperkirakan panas secara konduksi ini dari tiap elemennya. Ketika di sini Z atau ketika jarak antara A dan B di sini sangat kecil. Untuk rumus dasar konveksi apa? Bisa disampaikan rumus dasar konveksinya? Ingat enggak? Konveksi dulu atau konduksi dulu ya? Oh sorry, konduksi ya harusnya, bukan konveksi ya. Konduksi. Bagaimana konduksi? Rumus dasarnya? Halo, ingat nggak kemarin diajarkan nggak konduksi? Halo, kok diam semua? Izin menjawab Pak. Iya silakan. Rumusnya Q sama dengan K dikali A dikali delta T per L, dengan K itu koefisien konduksi, terus A-nya itu luas penampang, Iya. terus delta T itu perbedaan suhunya, dibagi L itu panjang atau ketebalan bahan yang digunakan untuk proses konduksi tersebut. Oke. Jadi di sini ada delta T ya. Dikali dengan panjang ya. Sebenarnya ketika kita melihat ini, kita melihat persamaan ini ya. Ini sebenarnya sudah persamaan turunan yang diperoleh dari persamaan sebelumnya juga. Ini dari buku Karen ya, sorry. Dari buku Karen. Di situ sebenarnya dinyatakan bahwasannya Q, perubahan panas yang terjadi secara konduksi itu sama dengan nilai dari koefisien transfer panasnya dikalikan dengan gradien dari suhu.
Sorry. Kurang besar atau tidak ini Excel-nya? Oke, sorry, bukan Excel ya, PowerPoint-nya ya. Jadi rumus dasarnya sebenarnya adalah ini, Dek. Untuk konduksi ya, perpindahan konduksi itu hanya dinyatakan sebagai koefisien transfer panas yang terjadi pada benda dikalikan dengan gradien temperatur. Ketika kita melihatnya dalam suatu satuan elemen volume, ini satuan elemen volume ya. Ketika kita melihatnya dalam satuan volume, maka di sini kita bisa mengalihkan rumus dasar ini dengan elemen volume, di mana Q di sini kita kalikan dengan elemen volume. Yang mana volume ini selanjutnya kita kalikan dengan ini ya, jadi panjang dan luas area. Tahu A dan L-nya ini dapatnya dari mana ya? Bisa dipahami, Dek? Bisa muncul A dan L ini. Ini elemen luas. Ketika kita mencoba mengembangkan lagi dari rumus dasar ini menjadi beberapa metode yang lain, misalkan di sini kita akan melihatnya lebih dalam lagi terhadap satuan elemen luas dalam sebuah silinder pejal. Tahu silinder pejal? Halo, tahu enggak silinder pejal itu seperti apa? Tidak, Tahu silinder pejal? Enggak tahu? tidak, Pak. Oke, silinder yang di dalamnya ada isinya. Tahu pipa? Oke, pipa itu kan kosong ya. Oke. Nah, kalau silinder pejal itu di dalamnya berisi dengan bahan yang sama, misalkan aluminium. Tahu? Pipa, bukan pipa ya, apa itu namanya? Besi, tahu besi? Besi bulat. Iya, tahu. Nah, itu maksudnya silinder pejal ya, silinder yang di dalamnya berisi ya. Oke, jelas ya? Maka kita akan merubah satuan transfernya ini menjadi lebih apa? Menjadi lebih kompleks lagi, di mana kita bisa menyatakan nilai Q, di mana A-nya itu kita nyatakan sebagai luas silinder, di mana rumusnya adalah PR kuadrat atau 1/4 pi D 0,5 pi diameter pangkat 2 dikalikan dengan elemen volume atau delta T, T2 min T1 ya, atau delta T saja. Di sini ada delta T dikalikan dengan delta T
Kemudian dikalikan dengan panjang dikalikan dengan panjang atau Z. Dimana ketika kita melakukan diferensial terhadap nilai Z, atau beda jaraknya antara titik A dan titik B tadi sangat dekat, maka kita bisa mendiferensiasikan nilai Z, yang mana selanjutnya di sini kita akan memperoleh persamaan yang lebih kompleks, di mana untuk Q itu dinyatakan sebagai min K dari luas silinder dikalikan dengan beda temperatur dikalikan dengan dz. Ketika kita integrasikan terhadap beda suhu dari satu titik ke titik yang lain pada diferensiasi Z, maka di sini kita akan memperoleh integrasi terhadap T1 dan T2 secara berbeda. Sehingga di sini kita bisa memasukkan rumus untuk silinder pejal. Di sini kita nyatakan sebagai perbedaan antara Z1 dan Z2. Kita bisa menyatakan Q itu sama dengan integrasi dari nol atau Z1 ya sampai Z2 untuk min K dikalikan 25 ya ini 0,25 pi D kuadrat dikalikan dengan diferensial temperatur. Dikalikan dengan dt. Apabila kita lebih menyederhanakan lagi persamaan ini terhadap diferensial suhu, maka di sini kita juga akan mendapatkan turunan dari suhu, diferensial suhu. Di sini ada T1 min T2. Ini dz. Ini T. Dan ini adalah dz. Oke, sehingga kita bisa memperoleh sebuah persamaan baru di mana persamaan diferensiasi untuk Z dan T pada sistem konduksi tadi bisa kita nyatakan sebagai Q atau perubahan suhu yang terjadi pada rentang yang sangat kecil pada delta T, perubahan suhu pertama sampai perubahan suhu kedua terhadap terhadap panjang satu dan panjang kedua yang relatif kecil, itu dinyatakan sebagai nilai dari min K dikalikan dengan luas area di diferensial suhu dikalikan dengan diferensial panjang. Sampai di sini bisa dipahami, Dek, penurunannya? Halo? Bisa dipahami ya? Ini tadi ketika dia merupakan suatu silinder pejal yang mana di situ luas areanya adalah suatu luas area yang pejal. Jadi berisi seperti ini ya untuk A-nya tadi.
Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana ketika panas tadi, ya, panas tadi ditransfer melalui sebuah pipa. Jadi luas areanya berubah, ya, luas areanya kan berubah di sini ya. Dari yang semula pejal semuanya menggunakan 0,25 pi kali d kuadrat. Sekarang ketika dia berubah menjadi dua buah lingkaran yang mana hanya terjadi pada satu arah saja ya di sini. Satu arah saja. Pipa ya di sini. Pipa itu bentuknya seperti ini ya kurang lebih. Gimana, Dek? Oke. Pipa bentuknya kurang lebih seperti ini. Maka kita juga bisa melakukan perubahan terhadap perubahan ini ya. Terhadap perubahan ini. Apa namanya? Satuan untuk luas areanya. Yang mana kita bisa merubah luas area untuk yang sebelumnya 0,25 kalikan pi dikalikan dengan d kuadrat itu menjadi D1 dan D2. Di mana untuk diameter pertama di sini adalah inside diameternya atau diameter bagian dalam dan D2-nya adalah inside diameter bagian luar. Sehingga kita bisa mengurangi atau memodifikasinya lagi menjadi dua buah persamaan yang berbeda. Ini untuk pipa ya. Ini untuk pipa. Ini untuk pipa, mohon maaf. Sini untuk pipa menggunakan D1 ya. Di sini rumusnya berubah menjadi min K 0,5 dikalikan pi di D1. Ini D2 dulu ya, D2 min D1. Atau diameter luar dikurangi dengan diameter dalam. Kemudian bisa kita keluarkan nilai 0,25 pi-nya dari persamaan ini. Di sini menjadi D2 min D1 kuadrat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, bagaimana bisa dipahami? Halo, bagaimana Dek? Bisa dipahami enggak? Iya, Pak. Gampang ya? Kira-kira gampang mana sama transfer momentum, Dek? Gampang ini ya? Belum tahu, masih awal, Pak. Oke, masih awal ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat. Kemarin ingat enggak koordinat kartesian? Ingat koordinat kartesian? Ingat enggak?
Kemarin di transfer momentum sudah sempat kita bahas ya, koordinat kartesian. Lupa, Pak. Ya nanti diingat-ingat lagi ya. Sebentar. Ini konveksi, konduksi. Oke, nanti bisa dilihat lagi bagaimana definisi konduksi ya. Untuk koordinat kartesian ya. Oke, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin. Oke. Belum ada ya, saya carikan dulu bukunya. Teman-teman punya Karen enggak? Iya. Prosesi transfer. Oke. Ini ya benar ini enggak ya? Chemical instrument. Oh, sorry, instrumen nih. Saya carikan dulu ya Karen. Accenture Transport Phenomena Karen's Handbooks. Ini ya, prosesi transfer ya. Ini untuk di teknik kimia umumnya buku heat transfer itu digabungkan dengan mass transfer maupun momentum ya. Tapi lebih utamanya pada edisi kedua Karen di sini berfokus pada heat transfer saja dan turunan peralatannya. Teman-teman nanti bisa membacanya ya. Bisa dibaca atau dipahami, gampang kok untuk dipahami untuk buku ini ya. Di halaman 6 ya untuk transfer panas ya, khususnya transfer panas secara konduksi itu ada di halaman 6. Oh ini. Unit data. Physical properties. Termodinamika, ini masih termodinamika. Mechanisms. Banyak sekali ya, sebentar. Kelihatan ya share screen-nya, Dek? Oke. Di sini harusnya ada di halaman 43 ya. Di halaman 43 ya. Jadi di sini ada di teman-teman terlebih dahulu harus memahami di sini pemahaman dasar terkait tentang proses transfer ya, proses transfer panas. Yang mana kemarin teman-teman di di mata kuliah termodinamika ya, di situ sudah diajarkan terkait tentang hukum termodinamika. Hukum termodinamika ada berapa?
Lalu hukum termodinamika ada berapa? Hukum termodinamika ada berapa? Oke, yang pertama apa bunyinya? Ini kita sambil review ya. Ya silakan apa? Iya. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya seperti apa? Oke, jadi ketika kita mencampurkan antara suhu panas dan suhu dingin ya, jadi air hangat itu jelas. Di kesetimbangannya ada di air hangat ya. Oke, lanjut. Hukum termodinamika yang kedua. Oke, silakan. Oke, hukum yang kedua. Sorry, tiga, Dek. Sorry, sudah tiga ya. Apa? Bunyi ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang keempat. Oke. Itu adalah hukum termodinamika. Kita tidak akan membahas sampai hukum termodinamika yang keempat ya. Kita paling cuma satu atau dua saja ya. Hukum satu dan hukum dua saja. Untuk termodinamika kita tidak akan sampai ke kristal yang sempurna ya untuk proses transfer di sini. Karena mekanisme yang terjadi pada kristal sempurna yang distribusi panasnya itu memiliki banyak karakteristik yang masih menjadi kajian penelitian sampai hari ini untuk melihat bagaimana perilaku panas atau transfer panas yang terjadi pada kristal murni pada 0 Kelvin atau kondisi mutlak. Ya. Oke, kita hanya akan melihat di sini panas secara konduksi, di mana panas secara konduksi di sini terjadi untuk dua kondisi ya, atau dua titik, dari satu titik ke titik yang lain. Di situ dikembangkan oleh matematikawan Joseph Fourier, matematikawan dan fisikal Joseph Fourier. Dia menyatakan bahwa sistem transfer panas pada laju aliran panas atau flow laju aliran panas di sini, laju aliran panas di sini itu mendekati nilai dari driving force, perubahan tekanan atau perubahan gaya terhadap resistensi yang terjadi di dalam suatu media pemindahan pipanya. Yang mana tadi kita sudah nyatakan untuk hukum dasarnya, di mana untuk fluida atau laju fluida yang mengalir di dalam sebuah pipa dengan tekanan tinggi dan tekanan rendah, di situ akan memberikan dampak yang berbeda pula untuk panas yang didistribusikan dari sistem tersebut.
di mana pada sebuah pipa dengan diferensial tekanan yang sangat besar atau high driving force sangat tinggi dari persamaan ini, driving force sangat tinggi dan resistennya sangat kecil, maka flow di situ bisa kita nyatakan sebagai konduktansi dikalikan dengan driving force atau perubahan tekanan yang terjadi di dalam sistem tersebut. Di mana secara umum di sini kita bisa menyatakan bahwa konduktansi atau konduksi yang terjadi pada sebuah dinding itu dinyatakan sebagai K, di mana K ini merupakan konstanta dari sistem dikalikan dengan luas area dibagi dengan luasannya ya, atau delta X ini dinyatakan sebagai total luasan yang total perubahan yang terjadi di dalam pipa tersebut atau ketebalan dari pipa tersebut. Delta X ini adalah ketebalan pipanya ya, ketebalan dinding. Sebentar saya ngangkat telepon dulu nggih. Halo, Assalamualaikum, kenapa Bu? Ya, nyapa Bu? KKN itu semester ganjil, Pak. Semester genap gak ono. Semester genap sing piye iku? Soalnya misalnya ada KKN semester itu kok nilainya EKB. Nah, Sebelum ada KKN di genap. iku kan anak-anak juga durung iku.
ada mata kuliah KKN ya semester 6 yang seharusnya tidak ada. Oke, bisa lanjut? Halo? Oke, jadi apa satuannya untuk perubahan panas? Itu satuan untuk Ki tadi. Oke, lebih lengkapnya adalah Joule per satuan waktu per perubahan suhu ya. Karena kita lihat tadi di situ ada diferensial waktu dan ada diferensial luas, diferensial suhu ya, delta T dan delta Z ya, atau diferensial panjang. Jadi untuk melalui panjang itu kita memerlukan waktu karena di situ K-nya adalah laju aliran kecepatan transfer panas yang terjadi pada suatu media. Jadi satuannya adalah Joule per jam Joule per jam dikalikan dengan derajat atau Kelvin ya, dikalikan dengan Kelvin. Atau dalam satuan Brightness kita nyatakan sebagai BTU per jam per Kelvin, per Fahrenheit. Jelas? Di situ kan sudah ada di Karen itu. Ada kan ini? Di persamaan 2.3 satuannya. Ada ya di sini? Sini satuannya ada ya? Ini ya. Di sini satuannya adalah BTU per jam derajat Fahrenheit. Di mana untuk Ki besar atau flux elemen volume itu dinyatakan sebagai BTU per jam atau BTU per waktu ya. Di mana flux atau Ki besar ya di sini, Ki besar dan Ki kecil beda ya. Ini Ki kecil yang atas dan Ki yang bawah ini adalah Ki besar. Di situ dinyatakan sebagai besarnya atau jumlah panas atau jumlah kalor yang didistribusikan oleh panas ke dalam sistem tersebut untuk memindahkan energi sebesar nilai tertentu. Di sini kita berikan di tabel 2, di sini contoh untuk koefisien ya atau K, koefisien konduktivitas dari beberapa beberapa material. Yang pertama di sini ada asbestos atau cement board. Di situ dinyatakan nilai untuk koefisien transfer panasnya adalah 0,43. Kemudian ada insulating board atau fiber board. Di situ ada 0,028. Kemudian glass ada 0,022. Kemudian untuk konduktivitas termal dari metal ya, metal solid itu berkisar antara 15 sampai 400. Kemudian untuk liquid itu berkisar dari 0,01 ya sampai 100. Kemudian untuk gases atau gas itu berkisar antara 0,01 sampai 0,02 dalam watt per meter derajat Celcius ya. Satuannya berbeda ya di sini. Di sini ada BTU per jam Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Kemudian di sini ada watt atau joule per per jam meter kubik derajat Celcius. Kemudian di sini konduktivitas termal pada tabel Perry ya. Konduktivitas termal pada tabel pada tabel Gauss ya, pada tabel Gauss. Di situ umumnya dinyatakan sebagai K itu adalah A plus B dikalikan dengan T. Di mana A dan B di sini merupakan suatu konstanta yang mana konstanta ini menunjukkan seberapa besar tingkat konduktivitas bahan untuk mengalirkan suatu fluida panas dari satu titik ke titik lainnya. Jadi teman-teman selain nanti melihat Karen, teman-teman bisa melihat bukunya Gauss untuk melihat berapa besar konstanta konduktivitas dari suatu bahan untuk mengalir dari satu titik ke titik lainnya, khususnya untuk solid partikel ya, untuk partikel-partikel padat.
Kemudian ketika kita mengacu pada persamaan Fourier, di sini kesamaan Fourier, kita bisa melihat bahwasanya Q atau flux panas dinyatakan sebagai K atau distribusi elemen volume dari persamaan tersebut. Q besar atau flux panas itu dinyatakan sebagai K, konduktivitas termal dikalikan luas area, dikalikan dengan diferensial suhu, dibagi dengan diferensial panjang atau diferensial ketebalan yang kita gunakan di sini pada suatu sistem dengan arah yang berbeda. Untuk dinding ya. Ketika kita melihat di sini bahwa A per delta X ini adalah elemen volume, maka kita bisa membaginya menjadi beberapa elemen volume yang berbeda, baik single layer, double layer maupun multi layer. Jadi A, luas area yang menerima bagian panas A ini selalu konstan ketika pada dinding dan berubah pada sistem kerucut tiap satuan panjangnya. Sedangkan ketebalannya ini relatif sama atau nilai delta X itu mendekati 0, selalu mendekati 0 atau pada ketebalan-ketebalan yang relatif rendah. Oke, di sini ada contoh ya. Tentukan panas yang melalui dinding, di mana di sini ada dinding dengan ketebalan 6 inch. Kemudian luas areanya ada 12 feet untuk lebar dan panjangnya 16 feet. Suhunya adalah 1500 sampai dengan 300 derajat Fahrenheit. Dengan isolasi kaolin bricks dengan konduktivitas pada 932 derajat Fahrenheit adalah 0,15 BTU per jam Fahrenheit feet pangkat 3 derajat Fahrenheit per feet. Tentukan berapa banyak flux panas yang diterima oleh dinding ya. Untuk solusinya kita menentukan average atau temperatur rata-rata dari dinding untuk explosion yaitu 900 derajat Fahrenheit. Di mana selanjutnya kita menentukan nilai untuk Q sama dengan K A per delta X dikalikan delta T di sini. Untuk delta T-nya adalah 1500 dikurangi 300 itu sekitar 1200 derajat Fahrenheit. Dan A-nya, luas areanya tinggal kita kalikan. Maka setelah kita substitusikan, kita mendapatkan nilai untuk Q itu adalah 69.200 BTU per jam. Untuk heat flow kalkulasi di sini juga sama dinyatakan juga. Bisa teman-teman baca sendiri nanti untuk kalkulasinya. Dan di sini ada aplikasi untuk furnace. Tahu furnace? Halo? Tahu furnace teman-teman? Buatan. Di lab ada loh ya. Udah ada yang pertama soal lab atau belum ini? Ayo, sudah ada yang masuk lab atau belum? Tahu yang namanya furnace atau enggak? Tahu, Pak. Oke, ada ya. Nah, itu bisa kita kalkulasikan dengan menghitung sesuai dengan contoh yang disediakan di di Karen ini ya untuk distribusi panas yang diakibatkan oleh furnace ketika bagian dalam internal temperaturnya berapa, eksternal temperaturnya berapa, kita bisa memperkirakan berdasarkan persamaan ini. Di sini juga sudah banyak contoh-contoh soalnya ya. Dan di sini ada composite panel untuk multi layar ya. Ada banyak layar di sini menggunakan XA, XB dan XC. Bisa teman-teman baca sendiri nanti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Oke. Kalau belum karena ini masih pertemuan pertama ya. Jadi masih santai. Tidak akan sampai jam 12.10 kok. Paling ya 1-2 menit lagi atau selama sampai 5 menit lagi sudah selesai ya. Silahkan teman-teman tugasnya dibaca ini ya. Karen?
Halo, jelas ya? Ya, saya kirim bukunya. Saya enggak pelit-pelit kok sama buku. Tenang saja. Ya, dari halaman berapa tadi ya? Sampai halaman 68 ya? Dua empat, iya, 24 sampai 68 ya. Introduction sampai anu ya. Halaman 4 sampai 48 ya. Sorry, 68 ya. Oke, sampun. Dan untuk membuktikan teman-teman nanti sudah membaca, ya, kan harus ada buktinya kalau teman-teman sudah membaca dan mempelajari atau belum kan? Ya kan? Harus ada buktinya ya. Ini saya kirim ke siapa ini? Ini di GC grupnya apa ya, Dek? Ini 2024 ya. Daripada saya lupa deh nanti. Oke, dan kewajibannya adalah membuat satu pertanyaan untuk masing-masing ya. Masing-masing mahasiswa ya. Jelas? Jelas enggak? Halo? Pertanyaannya seperti apa, Pak? Ya buat satu pertanyaan masing-masing mahasiswa dari apa yang dipelajari tersebut loh ya. Jelas? Nah, itu ditanyakan. Dan wajib untuk setiap mahasiswa ya. Oke. Mata kuliah saya untuk semester ini kayaknya cuma satu mata kuliah saja kan? Oke, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi cuma satu mata kuliah saja, jadi tidak ada lagi ya. Insya Allah hitungannya cuma ada hitungannya enggak ya kira-kira? Loh, kenapa kok pastinya, Dek? Kelihatannya santai sekali kan? Oke, itu aja ya. Untuk pertemuan kuliah kita hari ini, dan selamat belajar untuk teman-teman sekalian, dan mohon maaf ya minggu kemarin kita kosong karena saya harus menjaga mbah saya yang sakit kemudian sudah wafat Selasa kemarin. Oke, seperti itu ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. banyak, Pak. Ya, semangat ya, Dek ya bacanya ya. Nggih, Pak. Ya, saya live dulu. Nggih.